Bapak dan Ibu di FB Live dan di IG Live, selamat bergabung. Hari ini hari Senin, kita akan bahas topik kita seperti yang sudah kita sepakati, bahwa hari Senin kita akan bahas tentang Monday Spirit. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan bahas tentang topik-topik yang berkaitan dengan motivasi dan pengembangan diri. Khususnya bagaimana meningkatkan motivasi kita, bagaimana meningkatkan spirit, optimisme, dan antusiasme kita supaya kita lebih efektif dan produktif ketika beraktivitas, Bapak Ibu. Ya, nanti di hari Rabu kita akan ketemu kembali masih di jam waktu yang sama, 16.30 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau banyak teman-teman yang dari Bali, jam 17.30 waktu Indonesia Tengah, kita akan ketemu untuk topik-topik berkaitan dengan bisnis, marketing, dan sales. Kemudian nanti di hari Jumat di waktu yang sama 16.30 waktu Indonesia Barat, kita akan bertemu kembali untuk topik-topik berkaitan dengan leadership dan manajemen. Bagaimana saya akan membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan, sekaligus juga bagaimana Bapak Ibu membantu tim Anda untuk sukses sama seperti Bapak Ibu, ya. Baik, Bapak Ibu yang ada, teman-teman yang sudah hadir di FB Live, Bung Tri Rahayu, selamat bergabung. Kita sama-sama belajar. Omah Ijo, selamat bergabung. Kita sama-sama belajar. Omah Ijo ini Pak Ahmad Syaifuddin ya, sepertinya. Saya lupa nih. Oke, baik. Bapak Ibu seperti biasa, sambil kita menunggu beberapa teman-teman yang lain yang akan segera hadir, saya ada punya sebuah pooling yang saya minta kesediaan teman-teman untuk mengisi pooling tersebut. Ya, sebentar. Saya carikan dulu poolingnya. Aha. Ini, oke, ini dia. Oke, nah, Bapak Ibu, teman-teman, Pak Christopher Lee, selamat bergabung. Hai. Bu Yula, selamat bergabung. Semangat pagi. Yes, selamat pagi dan semua teman-teman. Pak Denny, selamat sore, ya, selamat bergabung. Oke, teman-teman silakan. Di layar teman-teman sudah ada tulisannya. Pertanyaannya adalah motivasi. Pilihannya adalah apakah datang begitu saja, atau yang kedua, harus Anda stimulasi. Silakan, saya berikan waktu 1 dan 2 menit bagi teman-teman. Silakan langsung diklik saja, dipilih jawabannya, ya. Pak Christopher Lee, selamat bergabung. Oke, ini saya akan untuk di IG Live, saya akan tag dulu. Sebentar. Oke, sudah. Silakan teman-teman, saya masih menunggu. Oh, ya, maaf. Yes, Bu Nining, Omah Ijo, ya. Silakan, Bapak Ibu silakan ajak teman-teman dan timnya untuk bergabung, kita belajar bersama di sini. Jadi nanti juga di dalam sesi ini kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, silakan langsung tanyakan saja, langsung chat saja. Nanti saya akan berusaha membantu menjawab sebisa saya, Bapak Ibu. Oke, silakan. Saya masih tunggu Bapak Ibu. Di depan layar Bapak Ibu ada kuesioner. Nah, silakan Bapak Ibu tolong saya bantu isikan ya, motivasi. Apakah datang begitu saja atau apakah motivasi harus Anda stimulus? Teman-teman yang ada di IG Live, silakan juga teman-teman boleh tuliskan jawabannya. 1, datang begitu saja atau pilihan 1, atau yang kedua pilihannya adalah harus Anda stimulasi. Tulis aja 2. Jadi pilihannya adalah 1 atau 2. Oke, silakan. Bu Mia, selamat bergabung, selamat belajar, kita belajar bersama ya. Oke. Oke, saya masih tunggu poolingnya. Oke, baru 1 yang menjawab. Jadi yang menjawab itu motivasi harus Anda stimulasi, ya. Terima kasih. Oke, saya tunggu teman-teman yang lain. Silakan teman-teman yang lain. Karena nanti hari ini topiknya, Bapak Ibu, kita akan bahas dari buku ini, ya. Buku ini salah satu koleksi buku saya.
ketika saya searching, kemudian ketemu, sepertinya ini menarik untuk kita bahas. Ada banyak sekali tips-tips, ada katanya 101 tips di dalam buku ini, bagaimana recharge in minutes. Ya, bagaimana mengisi kembali daya, motivasi, spirit, semangat kita ya dalam waktu beberapa menit saja. Ya, dan saya sudah go through, saya sudah lihat, saya sudah praktekkan beberapa Bapak Ibu, dan ternyata beberapa adalah hal-hal yang saya praktekkan setiap hari. Nah, kali ini di kesempatan ini saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu 3 tips ya dari buku ini. Tentunya tidak semua Bapak Ibu ya. Di sini ada 101 tips, tapi saya tidak akan bahas semuanya. Saya akan sharingkan 3 saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah ada 4 orang yang menjawab. Harus Anda stimulasi. Yes, 100% memilih itu ya. Beberapa teman-teman yang baru bergabung silakan sambil kita tunggu ya. Motivasi itu apakah datang begitu saja? Terus yang kedua, apakah harus Anda stimulasi? Pilihannya adalah 1 apa 2. Silakan teman-teman pilih ya, 1 apa 2. Silakan teman-teman pilih. Nanti setelah ini kita akan bahas. 30 detik lagi Bapak Ibu saya tunggu. Setelah itu kita akan segera mulai sesi kita. Oke. Pak Jowi, selamat bergabung. Yes. Topik kita hari ini adalah Monday Spirit Recharge in Minutes. Ya, bagaimana kita memotivasi kembali diri kita, menyemangati kembali diri kita dengan optimisme, dengan semangat, dengan antusiasme, ya, dengan spirit. Oke. Oke, waktunya cukup ya, Bapak Ibu ya. Baik, kalau sudah cukup, saya stop poolingnya. Terus setelah itu kita akan mulai. Oke. Nanti teman-teman yang baru datang silakan kalau mau isi poolingnya boleh ya, silakan diisikan poolingnya. Oke, kalau sudah siap Bapak Ibu, mari langsung saja kita mulai. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini saya ambilkan dari salah satu koleksi buku saya yang judulnya Recharge in Minutes. Pengarangnya adalah Suzanne Suglio, PhD. Jadi kalau ditanya siapa sih pengarangnya ini, ternyata beliau itu adalah seorang psikologis, psikolog, kemudian beliau juga adalah seorang coach, dan di Amerika sana beliau itu adalah seorang national speaker. Ya, beliau memperoleh master degree-nya itu di bidang konseling, kemudian untuk PhD-nya di organizational psychology. Nah, jadi PhD-nya beliau itu adalah di organizational psychology. Nah, jadi beliau sebagai orang yang punya latar belakang sebagai seorang konselor, kemudian sebagai seorang psikologis, juga Bapak Ibu. Nah, beliau menuliskan ada 101 tips bagaimana recharge diri kita secara instan. Dia tuliskan recharge in minutes ya. Saya akan pilihkan 3 Bapak Ibu hari ini yang sama-sama boleh kita bahas, teman-teman boleh tanyakan dan kita akan berdiskusi. Oke. Selamat bergabung Bu Wayan Mertasi ya. Oke. Baik, yuk mari kita lihat. Jadi Bapak Ibu, tips yang akan kita bahas hari ini, ya, saya sudah siapkan. Nah, mari kita lihat bersama Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, jadi ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama Bapak Ibu, kita ngomong tentang intensi. Yang kedua, kita ngomong tentang fisik. Dan yang ketiga, kita ngomong tentang energi. Ya, ini ya Bapak Ibu ya, yang akan kita bahas. Oke, 3 tipsnya hari ini adalah ini. Intensi, fisik, dan energi. Oke. Bu Dayu selamat bergabung ya. Oke, ini. Bu Shirley ya, selamat bergabung. Oke, ini. Baik, kita bahas satu-satu ya. Jadi 3 tips hari ini akan kita bahas bagaimana recharge motivasi kita dalam secara instan. Ada 3 ini, intensi, fisik, dan energi. Oke, Bu Sri selamat bergabung. Baik, yang pertama mari kita mulai. Kita ngomong tentang intensi, Bapak Ibu. Jadi ternyata penting, Bapak Ibu, kalau di sini dikatakan, jadi dikatakan oleh si Suzanne ini, bahwa yang pertama kalau kita ngomong tentang intensi, penting pagi-pagi ketika kita bangun, Bapak Ibu, kita punya suatu intensi atau niatan. Ya, nanti akan disampaikan, dijelaskan bahwa apa sih intensi atau niatan yang kira-kira menurut si Suzanne ini perlu kita intensikan atau kita niatkan ketika kita akan sebelum kita beraktivitas, Bapak Ibu.
ya. Jadi biasanya kalau kalau kita merasakan hari-hari kita itu seperti suatu rutinitas, kemudian kita merasa bosan, ketika kita tidak termotivasi untuk berangkat bekerja atau melakukan aktivitas, nah ternyata yang pertama tadi disebutkan adalah intensi. Jadi di buku ini disebutkan namanya morning intention. Jadi pagi hari sebaiknya kita memiliki yang namanya intensi di pagi hari. Nah, jadi supaya kita fokus. Jadi supaya ketika kita fokus, kita bisa mengambil kontrol tentang apa yang mau kita lakukan. Dan di hari tersebut kita punya komitmen tentang apa yang mau kita kerjakan. Ya. Nah, jadi di morning intention tersebut, Bapak Ibu, ternyata ada 3 hal yang menurut si Susain ini itu perlu untuk ditanyakan kepada diri kita sendiri, ya. Nah, jadi kalau saya lihatkan kembali kepada Bapak Ibu, jadi kalau tadi ini ya, Bapak Ibu ya, 3 tips yang akan kita bahas hari ini adalah ini, ya, intensi, fisik, sama energi. Nah, ini ya. Oke, nah kalau kita fokus di intensi Bapak Ibu, apa sih intensi yang harus kita miliki saat itu? Nah, jadi katanya kalau di intensi Bapak Ibu ini, ya. Jadi pertanyaannya tanyakan kepada diri kita sendiri, siapa, apa, sama bagaimana. Ya, jadi ada 3 nih pertanyaannya, ya untuk morning intention. Ya, yang pertama adalah siapa, terus yang kedua adalah apa, yang ketiga adalah bagaimana. Saya akan bantu jelaskan satu persatu apa nih, Bapak Ibu. Ya, yes, selamat bergabung Bu Niwayan, selamat bergabung. Oke. Ya. Oke, nah yang pertama Bapak Ibu, kita mulai bahas dari yang pertama. Jadi penting punya niatan pagi, morning intention. Nah, di niatan pagi ini atau morning intention ini, ada 3 hal yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, supaya kita fokus, kita mengambil kontrol, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan atau kerjakan hari itu. Nah, jadi kita lakukan ini setiap hari, Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaannya ada 3 di situ. Yang pertama adalah siapa, yang kedua adalah apa, yang ketiga adalah bagaimana. Nah, pertanyaan siapa? Jadi Bapak Ibu tanyakan. Nah, untuk sesi kita kali ini Bapak Ibu, nanti akan banyak hal-hal yang Bapak Ibu memang harus melakukan simulasi dengan mencatat. Jadi kalau Bapak Ibu silakan mau ambil kertas dulu sama mau ambil ballpoint, boleh Bapak Ibu. Ya, saya berikan waktu 30 detik. Silakan Bapak Ibu ambil kertas, ambil ballpoint, mau nyatat-nyatat, mau menuliskan intensinya seperti apa, boleh Bapak Ibu. Ya, oke, silakan. Saya tunggu sebentar. Sambil saya sapa beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Yes, selamat datang. Saya lihat sebentar. Oke, ya. Saya sapa kembali dari atas. Bu Wayan, Bu Gungtri, Oma Ijo, Pak Denny, Bu Yulia Rustan, Bu Mia, Bu Shirley, Bu Dayu, ya Bu Sri, Bu Irma, yes, Pak Biantara, Bapak ya, yes, Bapak, Bu Niwayan, yes, oke. Ya, teman-teman yang di IG Live beberapa saya sapa, ada Christopher Lee, ada Joey, ya, selamat bergabung. Oke. Nah, sudah ya, Bapak Ibu ya? Baik. Kalau sudah, yuk mari kita bahas. Siapa? Pertanyaan siapa ini adalah pertanyaan yang wajib Anda tanyakan kepada diri Anda. Pertanyaannya itu adalah, hari ini saya mau menjadi orang yang seperti apa? Oke, saya ulang Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan siapa adalah, hari ini saya mau menjadi orang yang seperti siapa? Ya, saya mau menjadi orang yang seperti siapa hari ini? Nah, silakan Bapak Ibu boleh, kalau Bapak Ibu langsung mau tuliskan, Bapak Ibu boleh tuliskan, kalau enggak nanti Bapak Ibu paling tidak tahu ya poinnya ya, bahwa di morning intention itu adalah pertanyaannya, hari ini saya mau menjadi pribadi yang seperti apa? Seperti siapa? Atau seperti apa? Saya mau jadi pribadi seperti apa? Jadi misalnya contoh kalau yang saya lakukan setiap hari Bapak Ibu, ketika bangun pagi dan saya merasa kok sepertinya terlalu banyak, saya tidak fokus, terlalu banyak yang harus dikerjakan hari ini, saya nanya kepada diri saya sendiri,
Saya buat gambaran bahwa saya hari ini ingin menjadi sebagai pribadi yang sabar. Misalnya contohnya seperti itu. Saya ingin jadi pribadi yang sabar. Nah, itu siapanya. Oke. Nah, terus setelah sabar, kita lanjutkan. Berikutnya itu adalah nanyakan bahwa apa. Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan 3 hal yang mau Anda selesaikan hari ini. 3 hal. Jadi, silakan Bapak Ibu tuliskan 3 hal yang mau Anda selesaikan hari ini. Bukan yang akan ya, bukan yang akan, tapi yang mau. Jadi kalau mau di sini itu ada komitmen untuk menyelesaikan. Ya, jadi misalnya contoh, saya ingin jadi pribadi yang sabar hari ini. Terus 3 hal yang mau saya selesaikan. Satu, hari ini saya akan fokus untuk mengajar anak saya pelajaran di sekolah, apa namanya, belajar dari rumah. Nah, itu yang mau saya kerjakan atau mau saya selesaikan. Kemudian habis itu saya akan menyiapkan materi untuk pelatihan di minggu ini. Kebetulan ada 2-3 kelas training online di minggu ini. Nah, itu kedua. Kemudian yang ketiga, saya akan menyiapkan bahan atau materi untuk kelas 3S sore hari ini. Nah, itu berarti itu adalah 3 hal yang mau saya selesaikan hari ini. Nah, berarti ini tinggal tinggal setelah siaran ini berarti sudah selesai. Ini, tiga hal. Nah, jadi itu adalah apa? Tuliskan 3 hal yang mau Anda selesaikan hari ini. Jadi supaya Bapak Ibu fokus, ya, supaya Bapak Ibu fokus mau mengerjakan apa. Kemudian yang terakhir tadi kan ini tadi yang pertama itu adalah siapa, yang kedua adalah apa, yang ketiga adalah bagaimana. Ya. Nah, jadi pertanyaan bagaimana ini adalah bagaimana caranya saya bisa berguna untuk orang lain. Bagaimana caranya saya bisa berguna untuk orang lain? Nah, ini dengan gampang saya bisa jawab bahwa yang pertama adalah saya jadi orang yang berguna untuk anak saya. Ketika saya mengajari anak saya mengerjakan PR, belajar dari rumah. Saya bisa menjadi orang berguna bagi orang lain ketika saya menyelesaikan materi dan menyiapkan materi yang terbaik untuk saya sampaikan kepada mereka. Nah, kemudian yang ketiga, tadi untuk siaran hari ini, bagaimana saya bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain, saya menyiapkan materi untuk membantu juga sama-sama meningkatkan atau merecharge semangat kita. Nah, itu Bapak Ibu, contohnya seperti itu. Ya, selamat bergabung Bu Alit, Bu Arik, selamat bergabung Bu Leoni, selamat bergabung. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan Bapak Ibu apa namanya? Boleh langsung chat aja Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, tips yang pertama itu adalah tentang morning intention. Morning intention ini adalah penting sama pentingnya seperti ketika Bapak Ibu melakukan yang namanya afirmasi setiap hari. Jadi afirmasi misalnya saya sehat, saya bahagia, saya semangat, saya produktif. Itu kan Bapak Ibu lakukan di pagi hari. Untuk apa? Mengangkat atau meningkatkan mood boosternya Bapak Ibu. Saya bersyukur, saya masih bisa bangun pagi, saya bersyukur, saya masih bisa ketemu anak-anak, saya bersyukur, saya masih bisa melihat hari ini, dan lain sebagainya. Itu kan sama Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama itu adalah untuk merecharge motivasi kita, Bapak Ibu, dalam waktu instan adalah, yaitu tadi, morning intention-nya apa. Yang pertama adalah, saya mau jadi pribadi seperti apa hari ini. Yang kedua adalah, apa 3 hal yang mau saya selesaikan hari ini. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana saya bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Nah, itu akan membantu Bapak Ibu untuk lebih fokus pada tujuan Bapak Ibu, menciptakan kembali lagi, kalau Bapak Ibu keluar rel, Bapak Ibu bisa fokus kembali lagi pada hal-hal apa yang menjadi prioritas Bapak Ibu. Ya, dan ketika Bapak Ibu membuat prioritas ada 3 hal yang mau Bapak Ibu selesaikan, berarti kan Bapak Ibu sudah memilah-milah, membuat prioritas. Kan tidak mungkin semuanya bisa kita selesaikan atau kerjakan Bapak Ibu. Ada yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita delegasikan, ada yang harus kita tunda, dan lain sebagainya. Nah, ketika Bapak Ibu fokus pada 3 hal ini Bapak Ibu, sebenarnya kan Bapak Ibu berlatih membuat prioritas tentang apa yang akan Bapak Ibu selesaikan hari itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu boleh tanyakan Bapak Ibu. Oke.
siap. Yuk, kalau sudah Bapak Ibu kita akan lanjut. Yang berikutnya itu adalah tadi poin pertama sudah kita bahas tentang intensi, ya. Tadi yang poin pertama sudah ya, yang ini intensi sudah Bapak Ibu, ya. Sekarang berikutnya kita masuk ke fisik. Nah, kalau kita ngomong tentang fisik Bapak Ibu, ternyata menarik bahwa di buku si Recharge in Minutes ini Bapak Ibu yang dituliskan oleh si Suzanne Soglio, dia mengatakan bahwa ternyata ini seperti yang saya pelajari juga Bapak Ibu di NLP, bahwa pikiran dan tubuh itu adalah satu sistem. Jadi kita bisa mengubah mood kita bisa mengubah pikiran-pikiran kita bisa mengubah semangat kita dengan mempengaruhi fisiologi tubuh kita. Ya, jadi misalnya contoh Bapak Ibu, seringkali yang kalau saya contohkan itu adalah kalau Bapak Ibu manyun. Nah, itu biasanya di pikiran Bapak Ibu itu adalah hal-hal yang muncul di pikiran Bapak Ibu adalah hal-hal yang selaras dengan fisiologi tubuhnya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu manyun, ya berarti kan di pikiran Bapak Ibu adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang menjengkelkan, sesuatu yang mengesalkan. Nah, itu kan yang muncul Bapak Ibu. Sebaliknya kalau Bapak Ibu senyum, saya yakin pasti di pikiran Bapak Ibu itu adalah hal-hal yang happy, hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang menyenangkan. Nah, jadi sama yang dikatakan di sini Bapak Ibu juga, dia katakan bahwa kalau Bapak Ibu merasa frustasi, Bapak Ibu merasa kesel, Bapak Ibu merasa tidak bersemangat, nah yang kedua ini adalah lakukan aktivitas fisik Bapak Ibu. Lakukan aktivitas fisik. Ya, jadi ketika saya baca tersebut, lakukan aktivitas fisik, saya merasa, wah ini benar banget. Ini yang pagi-pagi Bapak Ibu dulu waktu kita masih sebelum adanya PSSB seperti saat ini, pembatasan sosial skala besar, ketika harus berangkat pagi-pagi pesawat subuh supaya bisa sampai di kota lain on time supaya bisa memulai training. Jadi berangkatnya subuh Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang mau bangun subuh aja saya termasuk orang yang paling susah untuk bangun pagi Bapak Ibu atau bangun pagi hari. Nah, tetapi ketika melakukan, jadi walaupun mata masih tertutup, tetapi ketika saya memaksakan untuk bangun dan berdiri Bapak Ibu, kemudian saya melakukan aktivitas goyang-goyang sedikit, seperti ini kurang lebih sekitar 5 menit, sampai loncat-loncat. Nah, yang terjadi adalah setelah 5 menit, saya merasa jadi bersemangat untuk langsung lanjut mandi. Nggak mungkin saya kembali tidur Bapak Ibu. Nah, jadi sama juga yang dikatakan. Kalau Bapak Ibu merasa tidak termotivasi, Bapak Ibu merasa kok lagi nggak ada semangat dan lain sebagainya, yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah dikatakan di situ adalah lakukan aktivitas fisik Bapak Ibu. Ya, aktivitas fisik itu bisa macam-macam. Apakah Bapak Ibu bisa pergi berolahraga sebentar, tarik urat, meregangkan dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa lakukan itu. Bahkan ini ada yang menarik, tetangga di sebelah rumah. Jadi kebetulan beliau adalah seorang konsultan pajak. Nah, jadi ketika saya berolahraga pagi, kemudian saya ketemu beliau itu ternyata lagi mencabut rumput di halamannya. Kemudian saya nanya, kok kenapa sih setiap pagi itu rutin cabut rumput di halaman rumah? Dia mengatakan ini adalah salah satu cara saya untuk menjaga pikiran saya tetap produktif. Karena kan konsultan pajak berhubungan dengan angka, hitung-hitungan. Jadi ini salah satu cara untuk membuat saya tetap semangat dan produktif. Jadi saya harus menghitung sesuatu. Nah, dan ini membantu saya menjaga ketelitian. Jadi mana rumput yang harus saya cabut, mana yang enggak, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya, oke, ternyata benar juga bahwa ketika Anda tidak mood, Anda tidak bersemangat, yang perlu Anda lakukan salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik macam-macam teman-teman bisa lakukan, termasuk mengubah fisiologi tubuh Anda. Ya, nah jadi contoh di sini kalau saya lihatkan di sini, nah, katanya go for a walk. Ya udah jalan-jalan aja dulu, jalan-jalan dulu. Kemudian habis itu katanya kalau di dalam rumah bisa naik turun tangga, ya, atau berlari di treadmill. Nah, katanya boleh itu. Terus habis itu, ini ternyata ada dig in the garden, ya, jadi cocok tanam atau bertanam, play with the dog or wash a floor. Nah, jadi ini membantu katanya, ya. Terus wherever you are, stop for 3 minutes of push up, sits up or jumping jacks. Nah, jadi 3 menit katanya melakukan aktivitas itu. Ya.
Terus habis itu kalau di tempat kerja katanya, nah ini kalau yang sudah kembali ke tempat kerja, misalnya hari pertama balik ke tempat kerja, kemudian tidak mood katanya, nah itu shoot a few basket into the waste basket. Jadi kertas, terus Anda coba lemparkan ke tempat sampah, ya. Nah, atau spring down to the corner cafe to pick up latte atau lunch. Jadi turun naik turun tangga. Nah, itu katanya ternyata bahwa ketika Anda melakukan hal ini, Anda membawa energi dari pikiran Anda ke tubuh Anda, ini akan membuat Anda bersemangat. Nah, jadi tips yang kedua itu adalah fisik. Yang dimaksud dengan fisik, lakukan latihan fisik. Jadi kalau bagi teman-teman yang di produk kesehatan, saya lihat beberapa di Facebook, teman-teman di story, di cerita, di apa namanya, berandanya teman-teman, Anda melakukan aktivitas fisik. Sadar tidak sadar ketika Anda melakukan itu, sebenarnya Anda mengubah mood Anda jadi bersemangat. Dan bukankah sehabis Anda melakukan olahraga atau melakukan hal-hal seperti itu, Anda jadi merasa lebih bersemangat. Anda merasa, apalagi sih, apalagi sih, apalagi sih yang harus saya lakukan? Nah, ya, seperti itu. Ya, saya juga sama di rumah ini, Bapak Ibu. Saya menyibukkan diri. Jadi sehabis pagi-pagi, habis olahraga keliling kompleks, kemudian habis itu bantu bersih-bersih. Walaupun kami punya asisten rumah tangga di rumah, tapi begitu balik ke sebelum mengajarkan anak, saya bantu bersih-bersih dan itu menjaga mood saya, menjaga semangat saya untuk tetap efektif sepanjang satu hari tersebut, Bapak Ibu. Ya, jadi silakan Bapak Ibu bisa praktekkan karena dengan melakukan aktivitas-aktivitas fisik bisa menjaga pikiran Bapak Ibu untuk tetap produktif. Oke, itu ya. Bu Rere, selamat bergabung. Klub Yuku, selamat bergabung. Pak Biantara, yes, selamat bergabung. Bu Rosalina, selamat bergabung. Ya, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silakan tanyakan saja. Ya, nanti kita akan bahas dan jawab bersama. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi kita sudah bahas ya tiga ya, intensi kita sudah bahas, fisik yang kedua kita sudah bahas, dan yang terakhir itu Bapak Ibu kita akan bahas tentang energi. Ya, energi Bapak Ibu. Oke, nah apa yang dimaksud dengan energi Bapak Ibu? Nah, jadi ternyata di sini dikatakan bahwa Bapak Ibu, nah hati-hati dengan yang namanya, nah sebelum saya masuk ke poin yang ketiga ini Bapak Ibu, hati-hati dengan kalau Bapak Ibu pernah mengalami, Bapak Ibu ketemu orang, ketika Anda ketemu orang tersebut, Anda merasa kok sepertinya aura Anda, energi Anda, semangat Anda, itu kok sepertinya disedot Bapak Ibu. Jadi seperti disedot. Ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai vampir penghisap energi. Nah, ada orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita berada dekat mereka, kok sepertinya kita merasa nggak enak ya, auranya nggak enak, energi kita kok jadi drop, kita merasa tidak bersemangat ketika berada di situ, Bapak Ibu. Nah, jadi itu. Kemudian sebaliknya juga, Bapak Ibu, ketika Anda berada di komunitas atau di kelompok orang-orang terdekat Anda merasa kok sepertinya saya bersemangat, saya berenergi, saya termotivasi. Nah, itu yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi di sini tips yang ketiga dikatakan bahwa berhati-hatilah atau waspadalah Bapak Ibu dengan yang namanya penghisap energi. Nah, jadi berhati-hati dengan yang namanya penghisap energi. Nah, jadi di sini yang disampaikan Bapak Ibu adalah ketika Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang pertama yang akan kita lakukan, aktivitas yang akan kita lakukan di sini Bapak Ibu ada dua. Yang pertama silakan Bapak Ibu list 3 nama yang kira-kira kalau Bapak Ibu ketemu atau berada dekat mereka, itu seolah-olah energi Bapak Ibu habis tersedot. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi silakan tuliskan list 3 nama. Ketika Bapak Ibu berada di dekat mereka atau Bapak Ibu ketemu dengan mereka, itu kok sepertinya energi Bapak Ibu tersedot. Itu ya. Nah, oke. Nah, sudah, kalau Bapak Ibu sudah tuliskan, atau bisa jadi langsung ketika Bapak Ibu saya ngomong seperti ini, langsung tiba-tiba muncul di pikiran Bapak Ibu. Oh, oke, itu ting 1, itu 2, itu 3, langsung muncul di pikiran Bapak Ibu. Oke, karena Bapak Ibu tahu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, yang kedua yang harus Bapak Ibu lakukan, ketemu sama orang-orang penghisap energi ini, silakan Bapak Ibu tuliskan 3 hal. Bagaimana Bapak Ibu ketika ketemu mereka, atau ketika Bapak Ibu berjumpa dengan mereka, apa yang akan Bapak Ibu lakukan?
Jadi contohnya misalnya kalau saya ketemu dengan orang-orang penghisap energi, jadi ngapain sih yang seperti begini, ngapain, yang penting masih di rumah, terima gaji, ya, masih bisa setelah ini kembali bekerja, nggak usah harus yang produktif-produktif lah, kira-kira begitu. Nah, misalnya kalau yang ketemu seperti orang seperti itu, Bapak Ibu, yang akan yang mau saya lakukan, satu, saya berusaha menghindari atau seminimum mungkin kontak dengan orang-orang seperti itu. Nah, itu misalnya begitu satu. Terus yang kedua, kalaupun saya ketemu dengan mereka, saya tidak akan menghiraukan mereka. Jadi ucapan mereka yang masuk telinga kanan, keluar lagi. Masuk telinga kanan, nah, langsung keluar gitu. Nah, yang berikutnya yang mau saya lakukan ketika saya bertemu dengan mereka, saya akan berbicara secukupnya, saya akan mendoakan mereka supaya mereka sukses, kemudian saya tinggalkan. Nah, itu contohnya misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi silakan ulang untuk poin yang ketiga ini, hati-hati dengan yang namanya penghisap energi. Nah, di sini aktivitasnya silakan Bapak Ibu catat dulu. Satu, siapa? 3 orang penghisap energi yang seringkali Anda temui. Terus yang kedua, lain kali kalau ketemu mereka, apa yang mau Anda lakukan? Oke. Kemudian untuk yang aktivitas keduanya, Bapak Ibu, adalah silakan Bapak Ibu, kalau tadi kan Bapak Ibu tuliskan 3 nama yang Bapak Ibu sebutkan sebagai penghisap energi. Nah, kali ini silakan Bapak Ibu tuliskan 3 nama yang ketika Bapak Ibu ketemu, Bapak Ibu merasa termotivasi, Bapak Ibu merasa bersemangat, Bapak Ibu merasa antusias, Bapak Ibu merasa optimisme muncul, dan lain sebagainya. Itu silakan Bapak Ibu tuliskan. Tuliskan 3 orang tersebut. Siapa? Nah, karena kenapa kita harus tuliskan ini Bapak Ibu? Karena kita perlu meminjam energi mereka. Ya. Jadi, kalau misalnya contoh, nah ini salah satu contoh Bapak Ibu, kenapa bisa muncul orang-orang penghisap energi. Jadi awal-awal mula istri termasuk tipikal orang yang cemas dan khawatir. Jadi semua berita tentang corona itu nggak pagi, nggak siang, nggak malam, itu selalu dibaca. Kemudian habis itu selalu komennya, tuh kan Pak, hati-hati ya kalau keluar, tuh kan Pak kita nggak boleh keluar, tuh kan Pak kita di rumah aja dan lain sebagainya. Nah, tuh kan Pak, lihat jumlahnya udah mencapai puluhan ribu dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini itu kan membuat orang mudah cemas, mudah khawatir, dan seolah-olah menghisap energi kita lah, Bapak Ibu. Ya, dan sama juga Bapak Ibu ketika Anda mendengar berita-berita yang kurang bermanfaat, seperti misalnya Bapak Ibu saya dikirimin beberapa gambar video kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini terjadi di Amerika, Bapak Ibu. Nah, begitu melihat satu video, itu saya merasa energi saya seperti disedot. Karena sepertinya, wah kok chaos, kok jadi kacau, dan lain sebagainya. Nah, saya ada dikirimin sekitar ada 9-10 video, baru melihat satu saya sudah hapus sisanya Bapak Ibu. Karena saya merasa hal tersebut harus saya delete. Semakin saya menonton sampai habis Bapak Ibu, itu energi saya semakin akan habis. Nah, jadi itu yang mau saya lakukan Bapak Ibu ketika saya ketemu hal-hal yang bersifat menyedot atau menghisap energi saya. Nah, balik lagi juga sama juga ketika istri pikirannya khawatir, was-was dan cemas Bapak Ibu. Nah, yang saya lakukan adalah karena ini istri, lebih gampang kan untuk mempengaruhi. Jadi saya ngomong, ya udah Ma, kita nggak usah fokus ke situ, kita fokus kepada bagaimana kita bantu orang lain. Mama kan punya akses ke teman-teman dokter. Nah, bagaimana kalau akses Mama ke teman-teman dokter itu kita pakai? Bagaimana Mama berusaha menyalurkan bantuan atau donasi kepada teman-teman dokter yang ada di daerah? Nah, ketika saya menyampaikan hal tersebut, itu membantu. Oh, oke, benar juga ya. Yuk, ayo kita fokus itu. Dan sampai saat ini masih kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu poin yang ketiga, bagaimana hati-hati terhadap hal-hal. Kalau di sini dikatakan kan energi savers. Energi saver itu bisa orang, bisa berita, bisa kejadian, bisa sesuatu yang Anda dengar, bisa sesuatu yang Anda lihat. Nah, itu kan energi savers, ya, penyedot, penghisap energi, Bapak Ibu. Nah, jadi itu hal-hal tersebut. Satu, identifikasi 3 hal atau 3 orang, bagaimana cara Anda mengatasi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, adalah siapa 3 orang atau 3 hal yang bermanfaat, yang membuat energi Anda bertambah. Gitu ya, Bapak Ibu ya, 3 hal yang untuk tips hari ini, bagaimana kita recharge in minutes, bagaimana kita memotivasi, kita menyemangati diri kita secara instan. Oke?
Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini, baik yang ada di Facebook Live atau yang ada di IG Live, beberapa teman-teman akhir-akhir ini setelah siaran ini banyak sekali yang add di Facebook Live ataupun di Facebook saya ataupun di IG saya. Mohon maaf kalau beberapa yang belum sempat terkoneksi karena saya harus menghapus beberapa list yang sudah tidak aktif, jadi butuh waktu untuk supaya bisa menerima teman-teman sebagai sahabat. Teman-teman tidak usah khawatir kalau di FB Live teman-teman tidak bisa terkoneksi, di FB tidak bisa terkoneksi dengan saya, silakan teman-teman bisa terkoneksi juga di IG Instagram saya. Di Instagram itu sama nama saya @puteralengkong. Puteranya pakai E, Bapak Ibu. Putera Lengkong. Teman-teman juga yang kalau tidak bisa terkoneksi di FB masih menunggu, boleh juga selain di Putra Lengkong, saya ada fanpage-nya. Fanpage-nya juga sama, nama saya Putra Lengkong. Kalau tidak salah fanpage saya itu adalah sampul buku putih biru ya, tentang meningkatkan performa tim kalau tidak salah covernya seperti itu. Dan juga teman-teman silakan teman-teman yang bergabung di sini baik yang di FB Live ataupun yang di IG Live, teman-teman bisa tambahkan juga bergabung di komunitas 3S. Nanti masuk aja ke Facebook, kemudian teman-teman bisa search di situ, komunitas 3S. 3S singkatan dari apa? Spirit, ini hari Senin ini, kemudian Solution itu hari Rabu, kemudian yang ketiga itu adalah Sukses itu hari Jumat. Ya, komunitas dia tulisannya 3S, Spirit, Solution, dan Sukses. Nah, teman-teman bisa bergabung di situ karena hasil daripada pembelajaran kita saya akan postkan juga di situ. Jadi teman-teman bisa mengikuti juga di situ. Dan kalau di komunitas kapasitasnya tidak terbatas kan, teman-teman silakan bisa add saya di situ. Teman-teman juga bagi yang mau menyimak video pembelajaran ini saya juga upload teman-teman di YouTube. Kalau di YouTube saya punya 2 akun. Satu nama saya Putra Lengkong, terus yang kedua Excellency TV. Nah, kalau untuk video-video pembelajaran ini saya taruhnya di Excellency TV. Teman-teman boleh menonton dari episode 1 sampai sekarang ini kita sudah episode ke-7 ya. Episode ke-7, silakan teman-teman boleh subscribe di situ, bantu saya. Teman-teman boleh subscribe di Excellency TV. Ya, boleh like, boleh share juga kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, siap. Oke, nah balik kita lihat nih. Ada beberapa pertanyaan. Sekarang sesi pertanyaan. Nanti silakan teman-teman 2-3 pertanyaan langsung chat aja ya. Nah, baik, ini pertanyaan yang pertama. Oke, kita melakukan pekerjaan yang tidak biasa sebagai distributor MLM. Bagaimana tips bagi orang baru menghadapi keluarga atau kerabatnya yang rata-rata pegawai atau bisnis konvensional untuk bisa tetap fokus meniti karirnya? Oke, ini saya tidak begitu yakin maksudnya. Jadi ini supaya fokus meniti karir atau supaya fokus di bidang usaha baru ini ya. Nanti tolong Budayu boleh boleh chat untuk menjelaskan. Jadi, kira-kira supaya fokus meniti karir. Jadi tentunya ketika orang yang sebagai seorang karyawan, dia masih bekerja, kemudian dia tertarik untuk menjalankan bisnis ini, kalau saya sebut sebagai network marketing, ya. Ketika dia tertarik untuk menjalankan bisnis ini, tentunya dia pasti punya harapan, ekspektasi, sesuatu yang ingin dia capai. Jadi selain meniti karirnya atau fokusnya, dia juga ingin mendapatkan income lebih, kemudian bisa jalan-jalan, kemudian habis itu mendapatkan banyak paket-paket atau program-program insentif yang berharga dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya. Jadi yang fokus, fokus di MLM-nya. Baik, fokus. Nah, orang punya 2 pilihan. Satu, sebagai karyawan saya berhasil. Kemudian yang kedua, ada bidang usaha baru yang ditawarkan. Nah, jadi tentunya saya ketika sebagai karyawan berhasil dan kemudian saya harus menjalankan sesuatu yang baru,
orang tidak semudah sudah menjalankan karyawan, sudah jelas hasilnya, kemudian habis itu akan masuk ke sesuatu yang baru, sesuatu yang akan dia jalankan, yang mungkin dia belum tahu, tapi dia tertarik. Nah, jadi pertama, tentu saja adalah bagaimana pendekatan kita supaya dia tertarik untuk menjalankan bisnis ini, bisnis MLM ini. Itu kan? Jadi harus kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Kenapa sih kamu ingin tertarik? Kenapa kamu ingin bergabung? Apa yang kamu cari sebenarnya di sini? Nah, itu kita harus jelas. Nah, jadi hal-hal yang dia cari, karena beda, bisa jadi kalau millennials, kenapa saya tertarik? Saya ingin diakui. Saya ingin aktualisasi diri. Nah, beda lagi. Ada mungkin orang-orang generasi X yang ketika, kenapa bergabung? Saya ingin dapat income. Untuk apa income itu? Menghidupi keluarga. Ya, itu ya. Jadi yang pertama itu adalah saya harus tahu dulu apa ekspektasi mereka. Ketika saya tahu ekspektasi mereka, lebih mudah untuk memanage ke depannya dibanding saya tidak tahu sama sekali. Ya, kenapa ingin bergabung? Ya ikut-ikutan aja. Nah, itu susah untuk di-manage. Ya, karena saya tidak tahu jelas ekspektasinya. Nah, ketika saya sudah tahu jelas ekspektasinya, akan lebih mudah berikutnya. Untuk contoh misalnya, saya ingin aktualisasi diri. Bantu yang bersangkutan supaya di dalam proses tersebut dia mudah untuk mengaktualisasi dirinya. Nah, sama juga ketika dia ngomong tentang income, nah, bantu yang bersangkutan di dalam proses selanjutnya untuk mendapatkan income dengan cepat. Nah, jadi kenapa harus begitu? Karena tidak mudah orang sudah karyawan, penghasilan tetap, dia harus pindah ke zona baru yang dia tidak tahu sama sekali, yang belum kelihatan hasilnya. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana membantu ketika kita tahu ekspektasi orang ini, supaya dia fokus di sini, adalah kita bantu sedemikian rupa prosesnya, supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, akan lebih mudah. Oh, oke. Ternyata di sini saya kerja 6 bulan, ternyata sudah bisa menghasilkan sama seperti saya karyawan bertahun-tahun. Misalnya seperti itu. Ya udah, kayaknya lebih prospek deh di sini. Nah, jadi kalau Budayu nanya, orang-orang kenapa banyak yang meninggalkan zona lama dan berpindah ke zona baru? Karena ekspektasinya itu terpenuhi di zona baru ini. Dan kita sebagai leader ketika mengajak atau merekrut orang-orang baru untuk bergabung, nah ini kita bimbing prosesnya, kita dampingi prosesnya sehingga jangan terlalu lama. Biasanya kalau apa namanya orang jadi muntaber, mundur tanpa berita. Nah, ini mundur tanpa berita. Nah, itu biasanya apa? 1 tahun kok saya jalankan bisnis ini ya begitu-begitu aja sih, ya, kayak gitu. Nah, saya tidak dapat sesuatu sih di sini, kok saya tidak bisa mengaktualisasi diri sih di sini, kok saya mau pingin dapat income tapi kok nggak dapat sih ya di sini. Nah, jadi tidak ketemu ekspektasinya 1-2 tahun ya muntaber, mundur tanpa berita, Bapak Ibu. Jadi semoga bisa membantu Budayu untuk teman-teman yang pingin supaya bisa merekrut lebih berhasil, orang-orang lebih fokus di dalam bisnis di industri barunya. Satu penting Bapak Ibu, Anda tahu ekspektasinya. Ketika Bapak Ibu tahu ekspektasinya, lebih gampang untuk di-manage. Terus yang kedua Bapak Ibu adalah setelah Bapak Ibu tahu ekspektasinya, di sepanjang proses kita mendampingi mereka, usahakan mereka bisa mewujudkan hal tersebut. Oke, itu semoga membantu Budayu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Tidak terasa memang kalau sesi-sesi seperti ini walaupun setengah jam, tapi selalu hampir 1 jam jadinya. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan. Sambil Bapak Ibu, ya kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan di chat saja. Sambil Bapak Ibu kita oh yes, Pak Ahmad Saifuddin, Bu Santi, Bu Mary, selamat bergabung ya. Bro Adriano Giovanni, Pak Aldi, selamat bergabung. Takada Keigo is my friend, my university friend, MBA friend in UK. So he is a Japanese, and at that time he studied MBA last year, and I just
entered the MBA program. So hi Keigo, nice to see you again online. Hope to see you, hope to visit you soon in Japan again. Oke. Oke, teman-teman, ya silakan. Selamat sore, Bu Ketut. Ya, silakan. Selamat bergabung. Oke, nah semoga menjawab Bu Dayu. Nah, Bapak Ibu, nanti hari Rabu kita akan bahas tentang kebetulan saya ketemu sebuah buku yang menarik. Buku ini dituliskan oleh si Stephen Schiffman. Stephen Schiffman ini kalau di Amerika itu dia dijuluki katanya Amerika nomor satu corporate sales trainer, ya. Nah, jadi dia menuliskan di sini salah satu bukunya adalah 25 mitos penjualan paling berbahaya dan bagaimana menghindarinya. Nah, jadi penting juga ketika saya lihat bukunya ini, oh ini menarik juga ya. Jadi misalnya ketika mitosnya itu adalah setiap orang adalah prospek. Nah, apakah benar begitu? Nah, nanti coba kita lihat dari pandangan beliau. Kemudian beliau juga mengatakan uh, crazy gimmicks warm up cold calls. Apakah ketika kita memberikan gimmick itu memanaskan yang namanya cold call? Cold calls itu saya tidak kenal kamu, Bapak Ibu juga tidak kenal saya. Nah, apakah dengan saya memberikan gimmick itu bisa membantu mengubah Bapak Ibu jadi kenal saya dan mengubah jadi warm calls? Ya, itu. Um, dan banyak sekali mitos-mitos, ada 25 mitos di sini, coba kita lihat, kita pelajari. Apa sih menurut beliau? Ya, beliau adalah American number 1 corporate sales trainer, Stephen Schiffman. Oke, baik. Nah, ini Bu Dayu masih penasaran nih. Ya, Bu Dayu kalau masih penasaran, mari kita buat kelas sendiri, jadi eksklusif biar kita fokus di apa bisnis atau industri Ibu ya. Baik, nggak apa-apa Bu Dayu, kita bahas di sini. Bagaimana orang baru meyakinkan pasangan agar mendukung bisnis network marketing? Meyakinkan pasangan, bagaimana orang baru. Ini Bu Dayu boleh tolong dijelaskan bagaimana orang baru, maksudnya orang baru yang bergabung di bisnis ini meyakinkan pasangan. Oh, jadi misalnya contoh Ibu merekrut saya, kemudian saya meyakinkan pasangan supaya mendukung bisnis network marketing. Itu ya? Itu ya? Nah, itu Bu Dayu? Oke, baik. Nah, kalau kita ngomong tentang meyakinkan pasangan, salah satu cara terbaik untuk meyakinkan itu kan adalah kita harus tunjukkan buktinya. Nah, jadi banyak cara yang bisa kita pakai, tapi salah satunya adalah kalau saya ingin meyakinkan pasangan bahwa bisnis ini bagus dan berhasil, satu, um, kalau saya akan ya udah saya coba dulu, um, apakah menghasilkan atau tidak, saya akan jajaki. Nah, ketika saya mencoba, saya jajaki, biasanya saya akan dapat feelingnya nih, kira-kira oke atau enggak. Nah, sebenarnya pasangan itu mendukung atau tidak, itu dia akan melihat daripada optimisme atau antusiasme yang kita pancarkan. Jadi ketika kita sangat yakin, ketika kita sangat antusias, ketika kita sangat percaya diri bahwa ini bisnis ini berhasil, itu biasanya akan menular juga energi tersebut ke pasangan kita. Nah, ketika menular, tentunya otomatis pasangan biasanya akan membantu atau mendukung. Nah, jadi salah satu cara bagaimana meyakinkan pasangan supaya dia mendukung adalah mulai dari kita dulu. Kita sendiri yakin nggak? Jadi kalau misalnya ibu mau merekrut saya, misalnya, yaitu saya sendiri dulu harus yakin tentang bisnis ini. Biasanya kalau saya sudah yakin, itu akan menular dan akan mempengaruhi pasangan untuk turut mendukung saya. Jadi kunci pentingnya Bu Dayu itu adalah bagaimana supaya saya sendiri sebagai orang yang direkrut atau ibu ajak bergabung itu merasa yakin, merasa optimis, merasa antusias, merasa pede dengan bisnis ini. Sehingga saya bisa menularkan energi tersebut untuk meyakinkan. Dan tentunya banyak lagi cara-cara bagaimana supaya kita bisa meyakinkan orang lain pakai bukti, pakai testimoni, mengenali cara berkomunikasi dengan pasangan kita dan lain sebagainya, banyak sekali. Tetapi karena ini fokus kita topik adalah ngomong tentang energi, antusiasme, optimisme, adalah saya harus bangun dulu rasa percaya diri saya berkaitan dengan bisnis ini.
Dan ketika saya percaya bisnis ini bisa jalan, itu akan menular dan pasangan akan mendukung. Semoga itu boleh menjawab. Yes, betul sekali. Karena kadang yang jadi halangan melakukan bisnis itu adalah pasangan. Jadi, ya betul sekali. Apa namanya? Kenapa menjadi halangan? Karena dari kita sendiri juga itu sendiri merasa tidak yakin, merasa tidak pede, merasa tidak optimis. Jadi, mah, saya hari ini ketemu dengan Budayu, kemudian Budayu ajak produk ini bagus loh, begini 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 begini. Nah, tapi di situ saya sendiri pun tidak yakin, saya sendiri tidak pede, sehingga apa, nggak usah lah yang kayak begitu-begitu, kan kamu belum pernah melakukan yang seperti itu. Nah, ketika mendengar feedback seperti itu, tiba-tiba langsung, benar juga sih, ini bukan gua banget nih. Selama ini kan saya nggak pernah melakukan seperti ini. Kayaknya benar juga sih nasihat istri saya. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi adalah, Budayu mohon maaf ya, sepertinya belum dulu. Nah, karena dia sendiri tidak yakin, tidak optimis, tidak pede. Nah, jadi penting 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 Bapak Ibu ketika berkomunikasi, bagaimana supaya dia bisa optimis, dia pede, dia yakin, adalah ya itu harus tahu ekspektasinya apa. Nah, ketika saya tahu ekspektasi seseorang, akan lebih mudah untuk manage ekspektasi tersebut. Sama juga ketika saya bangun tim saya, penting untuk mengetahui apa namanya, ekspektasi dari tim saya, ekspektasi dari masing-masing individu. Ketika saya tahu ekspektasi dari masing-masing, akan lebih mudah. Sama juga em, menikah juga sama. Menikah itu ketika saya tidak tahu ekspektasi pasangan, akan terjadi cekcok dan berantem. Tapi ketika saya tahu ekspektasi pasangan maunya dia apa, akan lebih memudahkan saya di dalam memanage pasangan saya. Kira-kira begitu. Sama juga anak saya pertama, anak saya kedua, anak saya ketiga, saya harus tahu ekspektasinya apa. Jadi saya bisa manage dengan lebih efektif dan produktif. Semoga boleh membantu menjawab Budayu. Ya, saya yakin mungkin Budayu udah tahu jawabannya, tapi apa namanya, pingin reconfirm apakah seperti itu atau enggak. Semoga bisa membantu menjawab. Oke, baik. Teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita akan bertemu kembali di hari sementara minggu ini saya ada 3 kelas online. Kita akan ketemu kembali Bapak Ibu hari Rabu, waktu yang sama 16.30 waktu Indonesia Barat atau 17.30 waktu Indonesia Tengah. Oke, topiknya kita akan bahas topik tentang sales. Kita akan lihat beberapa mitos-mitos Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Stephen Schiffman tadi, apakah itu benar atau tidak? Dan kalau tidak benar, terus bagaimana kita handle mitos-mitos tersebut. Kita akan berjumpa kembali hari Rabu, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita berpisah, Bapak Ibu, sekali lagi, beberapa teman-teman yang kalau belum bisa terkoneksi di Facebook, silakan add saja di IG, nama saya Putra Lengkong, atau Bapak Ibu bisa di fanpage-nya, silakan juga Putra Lengkong, atau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkenan, boleh tolong bantu Bapak Ibu subscribe di YouTube saya, supaya kalau di YouTube Bapak Ibu saya boleh live tidak harus dari PC. Kalau subscribernya mencukupi, saya bisa live di menggunakan gadget saya. Jadi silakan Bapak Ibu subscribe kalau Bapak Ibu rasa program-program ini bermanfaat. Bapak Ibu juga boleh like, boleh share buat teman-teman. Harapannya lebih banyak orang bisa membantu atau tercerahkan dengan program seperti ini di masa-masa pandemi seperti ini, supaya Bapak Ibu tetap efektif dan produktif. Oke, Bapak Ibu? Yes, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Gungtri, Bu Dewi Sinta, yes Bu Mia, ya Bu Ali, terima kasih Bu Wayan, Bu Dayu, terima kasih semuanya teman-teman. Ya, kita ketemu kembali hari Rabu, semoga Anda menikmatinya. Salam 3S Bapak Ibu. Ya, spirit, solution, dan sukses. Sehat dan semangat selalu, dan yang paling penting Bapak Ibu, terus bahagia. Bye, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih.